Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang cara membuat rambatan anggur sistem trellis single gordon dengan cara yang mudah dan biayanya murah serta gampang ditiru. Jadi pada video kali ini yang saya bahas adalah tentang bagaimana cara menumbuhkan cabangnya, cara membuat rambatannya, dan cara pemberhentian cabang tersier atau axle break dengan tujuan untuk menyeragamkan ukuran cabang tersier juga pemupukan di fase ini. Oke, kita mulai dari pembahasan pertama. Ini varian anggur Jupiter saya tanam grounding di tanah langsung ya, dengan panjang sekunder 3,5 meter. Jadi sekunder ini sampai ke ujung sana 3,5 meter. Dalam satu pohon ini kita membuat single gordon dengan membelokkan cabang primer ke rambatan sistem trellis. Sebelum kita berbicara tentang pembentukan cabangnya ini, kita berbicara tempatnya. Ya, jadi ini hanya kita buat dengan bambu seperti ini. Nah, jadi kawan-kawan bisa menirunya. Ini dinaungi atap UV ya. Dan di pegangan utama atau di belokan ini atau pegangan sekunder ini kita menggunakan kabel FO ya. FO 1 kabel ini tidak kita kupas atau tidak kita sayat, jadi utuh ke sana. Kita tarik kencang ke sana untuk pegangan cabang sekunder. Lalu di atasnya, nah di sini kita bentuk huruf V dengan bambu. Bambu ini awet enggak? Awet selama tidak terkena hujan. Dan kita awetkan juga untuk menghindari serangan hama bambu atau yang membuat bambu ini dimakan hewan yang membuat bambu ini keropos. Saya olesi campuran kapur barus dan oli bekas di bambunya ini. Kita kuaskan. Oke, kita bentuk V seperti ini. Lalu kita kasih jarak 1 jengkal. 1 jengkal seperti ini untuk rambatan tersier di bagian sini dan di bagian sana juga dengan menggunakan kabel FO yang kita bagi 3 seperti ini. Oke, sampai ujung sana ya. Panjangnya 3,5 meter. Pertama-tama ini kita tanam pohon ini, lalu kita belokkan ke sana sampai 3,5 meter. Lalu kita tumbuhkan tunas air dan kita buahkan di pertama kalinya. Jadi ini sudah berbuah awalnya. Setelah berbuah kita pondasi pruning habis. Nih, kita tumbuhkan tunas batnya. Jadi di pembentukan cabang pertama kita menggunakan tunas air. Di pembentukan cabang yang kedua secara keseluruhan kita menggunakan aplikasi Dormax atau hidrogen sinamid. Tujuannya adalah untuk merangsang tumbuhnya tunas-tunas bat yang dorman. Jadi mengaktifkan tunas bat dorman atau bat tidur ini menjadi aktif kembali dalam waktu yang relatif cepat. Tujuannya agar tanaman ini selamat. Jadi kalau foundation pruning dan sproutnya lebih dari 15 hari, rentan sekali tanaman ini mati karena sudah mulai mengering batangnya dari ujung. Jadi dengan aplikasi Dormax kita berharap atau yang kita inginkan adalah tunas tumbuh lebih cepat dan cabang-cabang ini kembali aktif sehingga terhindar dari kematian. Kalau terlambat sprout, batang ini karena tidak berfotosintesis, tidak memasak nutrisi karena nggak ada daunnya, mudah sekali kering. Apalagi dalam fase fondasi pruning kita tidak menghentikan penyiraman atau mengurangi penyiraman minimal. Kita tidak melakukan pengurangan penyiraman atau stres air. Sangat rawan cabang ini mati. Jadi minimal jika tidak bisa melakukan stres air karena masih musim hujan, hentikan penyiraman sebelum fondasi pruning minimal seminggu. Dan aplikasikan pupuk NPK seimbang selang-seling dengan POC untuk merangsang tumbuhnya tunas-tunas baru ini di bagian sekitar pohonnya, bawah sini, media tanamnya ya.
Jadi pupuknya di fase ini adalah vegetatif, POC dan NPK. Tetapi di tempat ini untuk pohon ini yang saya bahas ini tidak menggunakan POC, saya hanya menggunakan PSB saja. Kalau yang ini kita menggunakan POC dari urin kelinci sampai sana. Hasilnya juga sama-sama bagus nih. Jadi ini kita tumbuhkan cabang-cabang tersier ini secara keseluruhan dengan menggunakan tunas bat dan kita aplikasikan Dormax untuk merangsang tumbuhnya seluruh tunas ini. Ini sangat banyak nih cabang tersiernya. Jadi kita akan membuat cabang tersier yang cukup banyak. Meskipun nanti kita akan lakukan seleksi apabila ada cabang tersier yang terlalu tertinggal atau terlalu rapat untuk memberikan ruang bagi cabang-cabang tersier seperti ini biar tidak terlalu mudah terserang jamur dan mengurangi kelembapan juga. Nah, untuk cabang tersier yang ukurannya sudah panjang atau vigor, di pohon ini saya akan hentikan atau axle break di 70 cm atau di rambatan teratas ini 70 cm dari bawah sini ya ke atas. Jadi nanti setelah sampai sini kita akan potong untuk cabang tersier ini supaya nutrisi terhenti dan berpindah ke cabang-cabang tersier yang masih tertinggal seperti ini. Penampakannya dari samping seperti ini. Jadi ini modelnya V ya, ke kiri dan ke kanan. Dengan metode ini kita dapat membuat cabang tersier yang cukup banyak dan tanaman dapat terhindar dari kelembapan karena di sini terdapat space karena kita tersiernya kita belokkan ke kiri dan ke kanan. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita belokkan ke sana. Nah, nanti kita ikat di sana. Lalu yang ini kita tarik ke sini. Nah, jadinya nanti akan berpisah seperti ini, tidak menumpuk atau tuh yang terjadi seperti ini. Jadi kiri kanan terus seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini kita belokkan ke sana, nanti yang di sebelah sini kita tarik ke sini. Pupuk yang kita berikan masih tetap POC dan PSB dan NPK Ponska. PSB-nya kita berikan hari Rabu dan Minggu, artinya seminggu 2 kali. Kita aplikasi, kita kocor ke media tanam ini dengan takaran 200 mili per 5 liter air untuk satu pohon ini 2 kali seminggu, hari Rabu dan hari Minggu. Kemudian 1 bulan sekali saya tabur atau ini kita gali keliling sini, kita taburi NPK 2 sendok makan. NPK Ponska Plus atau pupuk makro primer. Dan hasilnya seperti ini. Nanti kalau sudah cabang tersier ini sudah rata, tingginya di sini semua ya, 70 cm secara keseluruhan, baru kita akan aplikasikan pupuk generatif untuk merubah fase pada tanaman ini dari vegetatif ke generatif. Pengaplikasian fungi dan insek kita lakukan rutin seminggu sekali untuk menghindarkan tanaman ini dari serangan hama dan jamur. Tunas air kita buang dari awal seperti ini. Jadi ini tidak ada tunas air di cabang tersier ini. Yang kita buang di cabang tersier itu 2, tunas air dan sulur. Jadi sulur dan tunas air kita buang dari awal supaya pertumbuhan tersier ini maksimal dan bat-batnya sudah mulai menyembul dari awal. Ini seperti ini. Tunas sulur-sulur ini harus kita buang. Nih, supaya tidak menghabis-habiskan nutrisi saja. Nah, tunas air yang ada di cabang tersier ini kita buang dari awal. Jadi tidak ada tunas air di cabang tersiernya. Keuntungan dengan membentuk percabangan trellis seperti ini, kita akan mendapatkan cabang produksi dalam jumlah yang banyak. Tetapi kita juga harus mencukupi kebutuhan nutrisi karena dengan semakin banyaknya cabang tersier ini, ketika nanti kita pangkas pembuahan, maka tanaman membutuhkan energi yang lebih banyak untuk mengeluarkan klaster-klaster buahnya. Seperti itu. Dan sekundernya ini sepanjang 3 meter. Itu sampai ujung sana. Jadi membuat rambatan sistem trellis ini lebih kepada
kemudahan perawatan dan estetika. Jadi kalau ada yang nanya apa sih kelebihan dan kekurangan sistem rambatan, trellis, dan para-para. Oke, kita bahas sekalian dalam video ini. Dengan perambatan trellis kita akan mudah merawatnya karena semua tanaman ini berada di hadapan kita, baik percabangan maupun buahnya. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua, memiliki nilai seni atau estetika yang lebih daripada sistem para-para, karena ini akan lebih menarik atau lebih enak dilihat secara estetika. Kemudian yang ketiga, kita dapat memproduksi atau mendapatkan cabang produksi dalam jumlah yang banyak seiring dengan tersier yang jumlahnya juga cukup banyak. Itu kelebihannya. Dan kekurangannya, tanaman seperti ini jaraknya tidak terlalu jauh dari tanah sehingga rentan penguapan dari tanah ini yang menyebabkan lembab dan jamur pada daun-daun anggur ini. Kekurangan kedua, jika tidak dalam pengawasan dan sering dapat kunjungan, maka buah-buah sering dipegang dan ada beberapa yang tangannya tidak steril atau bakteri yang menyebabkan atau terkena bakteri yang menyebabkan buah anggur lebih cepat busuk. Nah, kelebihan kalau sistem para-para seperti ini, tanaman lebih aman dari jamur karena sirkulasi udara lebih baik. Kelebihannya. Dan kelebihan kedua, aman karena ini cenderung tinggi, anak kecil tidak bisa menjangkau. Jadi dapat dipastikan buah ini sampai matang tidak rusak jika ada kunjungan yang membawa anak kecil yang belum mengerti ya. Kemudian kekurangannya, kita agak capek karena harus merawat di bagian atas, jadi seringkali capek di bagian leher kita ini kalau pohonnya banyak dengan sistem rambatan semuanya para-para seperti ini. Kekurangan berikutnya adalah kita tidak dapat mendapatkan cabang produksi yang lebih banyak karena keterbatasan ruang seperti ini. Jadi kalau terlalu banyak agak sulit dilakukan di sistem rambatan para-para seperti ini. Berbeda dengan pada rambatan sistem trellis. Seperti ini. Jadi ini kita mendapatkan cabang tersier atau cabang produksi yang sangat banyak dengan metode seperti ini. Dan ini bisa dicontoh dengan biaya yang sangat murah. Ini hanya menggunakan kabel FO yang kita tarik ke sana, ke ujung sana. Ini pun juga kabel FO dan dengan tiang dari bambu. Jadi bambu ini aman ya, awet selama kita tahu cara pengawetannya. Jadi ini kita sebelum kita pasang, kita oles pakai oli bekas dan kapur barus yang kita gerus, kita jadikan satu, lalu kita kuaskan ke bambu-bambu ini supaya awet dan tidak terkena air hujan. Jadi ini akan, pengalaman di saya 3 tahun masih aman selama tidak terkena air hujan bambunya. Jadi di tempat ini kita kombinasikan antara sistem rambatan trellis dan para-para. Di sebelah sini trellis, sebelah sana samping-samping itu trellis, kemudian di tengah ini para-para. Jadi seperti ini. Nah, terlihat ya. Untuk bagian sini adalah sistem rambatan trellis. Kemudian di atas ini sistem para-para. Jadi kita kombinasikan di tempat ini. Sistem rambatannya. Jadi trellis dan para-para dalam satu greenhouse. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.